wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar wa huwa yazmani mimma akhadtu wa adalla qudratan lima qudratil khaliq yarjumuhu bil jami'i qudrati ahma isatna tumisal kana Allah qawiyan aziza amin aisin qafiyatuna kafha ya ain sad kifayatuna fasayakumullah wa samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, yang alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh yang alhamdulillah dikerjakan dengan secara berjamaah, yang mudah-mudahan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan pula kita bisa meningkatkan amalia ibadah kita, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takwalah yang akan menjadikan kita bahagia kelak nanti di yaumil qiyamah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan kesempatan ini. Karena kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa ibadah lagi. Mumpung kita masih berada di dunia, masih diberikan kesehatan, kita perbanyak amal ibadah. Makanya kalau amal ibadah kita harus pengen rajin ibadah, pengen rajin memakmurkan masjid itu harus iri hati. Harus iri hati. Sedangkan iri hati ini adalah perbuatan yang dosa yang sangat besar. Perbuatan ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya iri hati. Tapi ada iri yang diperbolehkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu hadis yang tertera di dalam kitab Riyadhus Shalihin, tertera di dalam kitab Mukhtarul Hadis, dan di dalam kitab Bukhari atau di dalam kitab Muslim. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada, tidak boleh kita beriri hati, karena iri hati ini adalah dosa yang sangat besar. Illa isnaini, terkecuali dalam dua perkara. Boleh. Terkecuali dalam dua perkara diperbolehkan kita iri hati. Yang pertama yaitu rajulun atabullahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama yang diperbolehkan iri hati adalah seseorang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk membaca dan memahami Al-Quran, kemudian dia membaca dan mengamalkannya baik pada waktu malam hari dan pada waktu siang hari. Baru boleh kita iri hati. Orang rajin ibadah kita boleh iri hati. Orang rajin tahajud kita boleh iri hati. Orang yang rajin duha kita boleh iri hati. Orang yang rajin baca Al-Quran, bagus dibacaan Al-Quran, boleh kita iri hati. Orang yang rajin mengamalkannya, membacanya setiap hari, siang dan malam, boleh kita iri hati. Kalau seandainya di dalam hati kita tidak ada iri sama sekali, ini gak ada motivasi buat kita untuk memperbaiki. Gak ada motivasi bagi diri kita untuk belajar kembali, memperbaiki. Kita emang diharuskan untuk iri hati kita di dalam untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini salah satu yang akan menjadikan syafaat bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Barang siapa yang sering membaca Al-Quran dan bercinta terhadap Al-Quran, itulah orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, cirinya orang yang akan mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah itu seperti apa ya Rasul? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan mendapatkan syafaat itu nanti di yaumil qiyamah, syafaat itu
pertolongan, karena yang mempunyai syafaatul uzma itu adalah baginda Rasulullah. Yang pertama kali Allah beri izin untuk memberikan syafaat. Kata Rasulullah, yaitu orang yang selalu menyebut-nyebut namaku. Artinya orang yang selalu cinta kepada Rasulullah, yang disebut dengan cinta, man ahabba syai'an fa aksal min dzikri. Barang siapa yang cinta terhadap suatu perkara, maka dia akan selalu menyebutnya. Jadi selalu bersolawat kepada Rasul. Nah, orang yang selalu membaca solawat, inilah pahala yang tidak akan berkurang walaupun dalam keadaan apapun. Kita bersolawat 1 kali akan dibalas 10 kali. Akan diangkat derajat 10 derajat, akan dihapus 10 kesalahan kita. Kita bersolawat walaupun dalam keadaan sepotong-sepotong, walaupun dalam keadaan salah, walaupun dalam keadaan diam, itu pahalanya tidak akan berkurang dan tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan amal-amal yang lain. Bahkan kita cinta kepada Rasulullah, selalu membaca salawat. Salawat itu banyak, boleh salawat Fatih, salawat tafriziyah, salawat 30, salawat yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering saya juga Ustaz baca gitu di dalam sholat. Di dalam sholat itu tidak termasuk bersolawat kepada Nabi, karena itu sudah satu paket. Kalau seandainya kita di dalam sholat tidak membaca sholawat, maka tidak sah kita sholatnya, karena itu termasuk rukun. Ini di luar sholat kita membaca sholawat, selalu cinta. Kalau kita cinta kepada Rasul, maka banyak-banyaklah kita. Kalau kita pengen syafaat Rasulullah SAW, nah perbanyaklah kita membaca sholawat. Udah berapa kali kira-kira sehari semalam kita introspeksi diri kita, sehari semalam kita berapa kali baca sholawat kepada Rasul? Kalau benar-benar kita pengen menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Kalau belum kita banyak membaca sholawat, maka dari mulai sekarang kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Ada lagi kata sahabat, ada lagi yang akan mendapatkan syafaat. Ya Rasulullah, tandanya seperti orangnya seperti apa? Rasul mengatakan la qiraatul Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isinya, membaca Al-Quran siang dan malam. Kata Rasulullah, nawiru buyutakum bi shalah wa tilawatil Quran, terangi rumahmu dengan salat dan dengan membaca Al-Quran. Nah, orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memperbagus bacaan Al-Quran, maka orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kata Rasul, kalau engkau membaca Al-Quran tidak membaguskan suara atau tidak membaguskan bacaan Al-Quran, kata Rasul, laisa minni, bukan umatku. Makanya kita perbaiki baca Al-Quran kita. Jangan malu dengan umur kita, karena kalau kita masih diberikan kesempatan perbaiki baca Al-Quran, kita harus iri hati. Kalau nggak ada iri, nggak ada motivasi untuk belajar. Saya nggak bisa Ustaz, karena selagi masih diberikan kesempatan, selagi masih diberikan kesehatan, kita belajar terus untuk memperbaiki. Karena ditakutkan membaca Al-Quran beda dengan membaca salawat. Rubba qari'il Quran Al-Quran yang anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknat terhadap orang yang membaca Al-Quran. Kenapa melaknat? Karena membacanya tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Membacanya seadanya. Membaca Al-Quran tidak boleh membaca seadanya. Tetapi harus terus belajar. Walaupun kita belum bisa untuk membaca Al-Quran, tapi masih tahap belajar. Orang yang tersebut walaupun membaca terbata-bata akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesalahannya pun dalam membaca, tapi selagi dia masih belajar, walaupun dalam keadaan seminggu sekali, seminggu 2 kali, dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling bagus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengamalkan, mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Yang penting untuk belajar, walaupun seminggu sekali, walaupun seminggu 2 kali, untuk memperbaiki baca Al-Quran. Karena apa? Karena itulah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kemudian sahabat bertanya lagi, ada lagi ya Rasulullah cirinya orang yang akan mendapatkan syafaat mutlak nanti di yaumil kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, orang yang berbuat baik terhadap orang tua. Kedua orang tuanya berbuat baik, tidak durhaka terhadap orang tua. Kemudian sesudah kita berbuat baik kepada orang tua, wa khuluqin nas,
berbuat baik terhadap manusia bi khuluqin hasanin dengan akhlak-akhlak yang baik. Itu orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus iri di dalam orang melaksanakan ibadah kepada Allah, banyak ibadah kepada Allah, kita harus ini supaya kita meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dibolehkan hasud kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu warajulun atahu Allahu ma'lan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua yaitu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu harta. Dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia menafkahkannya dalam kebaikan baik pada waktu malam ataupun pada waktu siang harinya. Diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat orang banyak duitnya, melihat orang senang, tapi dia banyak infak, banyak sedekahnya siang dan malam, baru diperbolehkan kita iri. Seandainya kalau melihat orang kaya saja, melihat orangnya rumahnya mewah, mobilnya mewah, kita iri, itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi melihat orang yang dermawan, yang kemudian sedekah setiap hari, sedekah setiap malam, maka di situ kita boleh iri. Karena apa? Untuk motivasi kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Itu. Barang siapa yang mau menginfakkan perkara, apapun yang engkau infakkan, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan ganti lebih daripada itu. Tapi kita jangan mengharapkan untuk ganti. Kita untuk apa? Bersedekah, berinfak itu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Maha tahu. Nah, boleh kita diperbolehkan untuk iri di situ. Karena ada dua yang diperbolehkan iri. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amaliyah ibadah kita dengan irinya kita terhadap orang yang mahir membaca Al-Qur'an, baik baca Al-Qur'annya, kemudian mengamalkannya, membacanya setiap hari, dan kemudian kita boleh kita iri terhadap orang yang diberikan harta oleh Allah tapi dia menafkahkannya siang dan malam dan membelajarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mudah-mudahan kita bisa juga meningkatkan amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya, wabil khusus bagi saya sendiri, umumnya bagi para jamaah yang hadir di pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dengan wasilah hadirnya kita di tempat yang mulia ini, yaitu kita mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dicukupkan dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.